Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Hidayatul Khair dengan nomor NIM 25096480003 dari Universitas Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas untuk mata kuliah kami, yaitu studi Al-Quran. Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Pernah gak sih terpikir kalau Al-Quran itu gak cuma bicara soal ibadah, tapi juga tentang alam dan ilmu pengetahuan? Di video ini kita bakal bahas bagaimana Al-Quran punya keterkaitan dengan ilmu pengetahuan modern. Simak sampai akhir ya, jangan lewatkan pembahasan kali ini karena sangat bermanfaat. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari rumusan masalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana segi-segi mukjizat Al-Quran. Yang kedua, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, apa bukti kandungan ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Teman-teman, sudah pada tahu belum apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi manusia, yang berisi ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Sedangkan ilmu pengetahuan modern itu apa? Coba teman-teman ada yang tahu? Betul, ilmu pengetahuan modern itu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah secara rasional dan empiris untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam dan sosial. Jadi, ilmu pengetahuan modern itu ilmu yang diperoleh melalui metode ilmiah, yang mana untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam dan sosial. Bisa dipahami teman-teman? Apa sih hubungannya Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern? Ada yang tahu teman-teman? Yuk kita bahas lagi. Jadi Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern itu mencerminkan hubungan yang harmonis antara wahyu dan akal manusia, yang mana Al-Quran mendorong penggunaan nalar, pengamatan, dan penelitian terhadap alam semesta, serta mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, tanpa menggantikan fungsi sains sebagai hasil pemikiran dan usaha manusia. Jadi intinya itu, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern itu saling melengkapi ya teman-teman, di mana wahyu menjadi sumber petunjuk dan akal berperan dalam pengembangan sains. Melalui apa? Melalui penelitian dan pemikiran manusia. Untuk materi yang kedua, kami akan bahas Al-Quran dan segi-segi mukjizatnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berlaku sepanjang zaman. Kemujizatan ini tidak terbatas pada kefasihan bahasa, tetapi juga mencakup akurasi informasi yang mendahului penemuan ilmiah. Al-Quran memiliki mukjizat dalam beberapa segi diantaranya, yaitu yang pertama, mukjizat bahasa dan sastra. Yang kedua, mukjizat ilmiah. Yang ketiga, mukjizat moral dan hukum. Mukjizat bahasa dan sastra. Al-Quran memiliki beragam aspek kemujizatan yang mencerminkan keagungan serta kebenarannya sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kemujizatan tersebut tampak pada aspek bahasa dan sastra, yang mana ditunjukkan melalui keindahan pilihan kata, ketepatan susunan kalimat, serta gaya bahasa yang tinggi dan tidak mampu ditandingi oleh kemampuan manusia, termasuk para ahli bahasa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Keunggulan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hasil karya manusia,
melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang kedua yaitu mukjizat ilmiah. Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmiah tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia yang baru dapat dipahami secara lebih jelas setelah berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Jadi, mukjizat ilmiah dalam Al-Quran adalah isyarat atau pernyataan Al-Quran tentang fenomena alam, manusia, dan alam semesta yang baru dapat dipahami dan dibuktikan kebenarannya melalui perkembangan ilmu pengetahuan modern. Padahal Al-Quran diturunkan pada masa ketika ilmu tersebut belum dikenal manusia. Maka mukjizat ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan karya manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakta-fakta ilmiah yang termuat dalam ayat-ayat dan terkonfirmasi dalam sains modern. Sedangkan mukjizat Al-Quran yang ketiga yaitu mukjizat hukum dan syariat, yang mana ajaran hukum dalam Al-Quran bersifat adil, seimbang, dan sesuai dengan fitrah manusia. Prinsip-prinsip hukum tersebut tetap relevan sepanjang masa. Mukjizat lainnya tercermin pada keaslian dan konsistensi isi Al-Quran yang tetap terjaga sejak pertama kali diturunkan hingga saat ini tanpa mengalami perubahan. Dengan berbagai segi kemukjizatan tersebut, Al-Quran tidak hanya berperan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, tetapi juga sebagai bukti kebenaran wahyu yang dapat dikaji dan dipahami melalui berbagai pendekatan keilmuan. Al-Quran merupakan mukjizat abadi. Al-Quran merupakan mukjizat abadi yang tampak dalam keindahan bahasanya, kedalaman maknanya, kebenaran isinya, keselarasan dalam ilmu pengetahuan, kesempurnaan syariat, serta pengaruhnya dalam membimbing kehidupan manusia sepanjang zaman. Nah, itu tadi penjelasan Al-Quran dari segi-segi mukjizatnya. Untuk selanjutnya kita akan bahas ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran menempatkan ilmu pengetahuan pada kedudukan yang sangat tinggi, yang ditandai dengan wahyu pertama berupa perintah membaca atau Iqra. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal. Ilmu dalam perspektif Al-Quran tidak hanya bersifat rasional dan empiris, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral, serta mengantarkan manusia kepada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan hidup. Oleh karena itu, menuntut ilmu dipandang sebagai kewajiban dan bagian dari ibadah dalam Islam. Dalam perspektif Al-Quran, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan akal, berpikir kritis, serta melakukan pengamatan dan penelitian terhadap berbagai fenomena alam. Dorongan ini tercermin dalam banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk membaca Iqra, merenung dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan empiris, tetapi juga sebagai jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan harus dilandasi oleh nilai-nilai etis dan moral, agar ilmu tersebut membawa manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, Al-Quran memandang ilmu pengetahuan sebagai integral dari ibadah dan tanggung jawab manusia
sebagai khalifah di bumi. Sehingga ilmu dan iman diharapkan berjalan seiring dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi perlu diingat ya teman-teman, hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern itu yang pertama, Al-Quran bukan kitab sains tetapi mengandung isyarat ilmiah. Yang kedua, sains membantu memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wahyu dan akal saling melengkapi. Bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Jadi meskipun Al-Quran bukan kitab sains, di dalamnya terdapat banyak isyarat ilmiah yang selaras dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Antara lain, yang pertama, asal-usul alam semesta. Yang kedua, proses penciptaan manusia atau embriologi. Yang ketiga, peredaran benda langit. Asal-usul alam semesta. Al-Quran menyebutkan bahwa langit dan bumi pada awalnya merupakan satu kesatuan yang kemudian dipisahkan. Hal ini sejalan dengan teori Big Bang dalam kosmologi modern. Proses penciptaan manusia. Al-Quran menjelaskan tahapan penciptaan manusia dalam rahim secara bertahap. Penjelasan ini memiliki kesesuaian dengan ilmu embriologi modern. Salah satu contohnya terdapat pada penjelasan mengenai proses penciptaan manusia yang digambarkan melalui tahapan-tahapan perkembangan embrio dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang sejalan dengan kajian embriologi modern. Untuk teori yang ketiga yaitu peredaran benda langit, yang mana Al-Quran menyatakan bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Konsep ini sesuai dengan kajian astronomi modern. Jadi, peredaran benda langit menurut Al-Quran dijelaskan sebagai gerak yang teratur dan seimbang atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari dan bulan beredar pada garis edarnya masing-masing. Terdapat pada Quran Surat Yasin ayat 40. Benda-benda langit bergerak pada orbit tertentu. Terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dan selanjutnya, peredaran matahari dan bulan untuk perhitungan waktu terdapat pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 5. Jadi pada intinya, Al-Quran menegaskan bahwa semua benda langit bergerak teratur, seimbang, dan tidak saling bertabrakan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk kemaslahatan manusia. Isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Jadi, keselarasan antara isyarah Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa Al-Quran mendorong manusia untuk mengkaji dan memahami alam semesta secara ilmiah. Kesimpulan dan saran. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memiliki kemujizatan termasuk dalam aspek ilmiah, serta sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sedangkan isyarat ilmiah dalam Al-Quran selaras dengan temuan ilmiah pengetahuan modern, sehingga menegaskan relevansinya sepanjang zaman dan perannya sebagai sumber inspirasi pengembangan ilmu. Saran dalam pembahasan Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern yaitu kajian Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern perlu terus dikembangkan secara kritis dan proporsional dengan tetap menjadikan wahyu sebagai pedoman utama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.